Apakah kita pernah bertanya pada diri sendiri, seberapa soleh kita sebenarnya? Atau justru terjebak dalam perasaan itu tanpa memahami maknanya? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Apa itu merasa soleh? Ketika kita berbicara tentang merasa soleh, kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Apa yang sebenarnya kita maksud dengan merasa soleh? Seringkali, ini bukan tentang kebaikan hati atau amal, tapi lebih kepada perasaan superioritas yang kita buat sendiri. Merasa bahwa kita telah melakukan semua hal yang benar, mengikuti semua norma, dan melihat orang lain seolah mereka tidak. Ini bisa berbahaya, karena perasaan itu dapat membutakan kita dari kesalahan dan kelemahan kita sendiri. Apakah kita siap untuk mengakui bahwa kita juga manusia, dengan semua ketidaksempurnaan yang ada? Kita perlu memisahkan antara perasaan soleh dengan tindakan nyata yang membawa manfaat bagi orang lain. Dalam perjalanan ini, penting untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang bisa jadi kita tidak lihat. Jangan sampai kita hanya melihat dari kacamata kita sendiri tanpa memahami konteks yang lebih luas. Chapter 2, Bahaya Merasa Soleh. Setiap perasaan memiliki konsekuensi, termasuk merasa soleh. Ketika kita merasa lebih baik dari yang lain, kita cenderung menjadi lebih egois dan kurang empati. Kita sering lupa bahwa orang lain mungkin sedang berjuang dengan masalah yang sama, bahkan lebih berat. Misalnya, seseorang yang menghadapi masalah keuangan mungkin butuh dukungan, tetapi kita malah menghakimi mereka karena dianggap tidak mampu mengelola uang. Hal ini dapat memperburuk hubungan kita dengan orang lain, dan jauh dari kebaikan sejati. Jangan sampai perasaan soleh kita membuat kita kehilangan rasa kepekaan. Merasa lebih baik juga bisa menumbuhkan kecenderungan untuk bangga diri, yang justru menjauhkan kita dari kedamaian batin. Kita harus mampu membedakan antara merasa baik dan merasa lebih baik dari orang lain. Bagaimana kita bisa menjaga diri dari unsur egois ini dan berkontribusi lebih terhadap orang-orang di sekitar kita? Cobalah untuk menyadari bahwa kita semua mempunyai kekurangan dan kelebihan. Chapter 3, Menemukan balans dalam perasaan soleh. Kunci untuk mengatasi perasaan soleh adalah dengan menemukan balans. Pertama, kita perlu melakukan refleksi diri. Coba tanya pada diri, apakah saya sudah melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan? Jika iya, bagaimana cara tindakan kita mampu memberi manfaat pada orang lain? Kedua, berbagi pengalaman dengan orang lain sangat baik untuk menyadari bahwa kita semua memiliki perjuangan. Terkadang kita tidak tahu seberapa berat beban yang mereka pikul dan dengan berbagi, kita bisa saling mendukung. Ketiga, bantu orang lain tanpa merasa lebih baik, lakukanlah dengan tulus. Kita semua manusia yang sedang berusaha menjalani kehidupan, bukan kompetisi siapa yang lebih soleh. Terakhir, belajar untuk merendahkan hati dan menghargai bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ini bukan hanya tentang siapa yang lebih baik, tetapi bagaimana kita saling mendukung dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Chapter 4, Dampak Negatif dari Perasaan Soleh. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa perasaan soleh bisa memberi dampak negatif, baik pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Ketika kita merasa tinggi hati, kita bisa menjadi kurang mendengar ketika orang lain berbicara. Alih-alih mendengarkan cerita mereka, kita lebih fokus pada prestasi dan kebanggaan kita sendiri. Hal ini menghambat kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain. Selalu ingat bahwa setiap orang memiliki cerita dan pelajaran yang berharga. Dengan mendengarkan, kita tidak hanya memperluas wawasan kita, tetapi juga menumbuhkan rasa empati. Cobalah renungkan, seberapa sering kita meluangkan waktu untuk mendengarkan tanpa menginterupsi? Apakah kita pernah memikirkan dampaknya terhadap hubungan kita dengan teman atau keluarga? Identifikasi kebiasaan ini dan cari tahu cara untuk lebih terlibat dalam komunikasi dengan penuh perhatian. Chapter 5, Saatnya Merefleksi. Sekarang saatnya kita merefleksi diri. Apakah kita benar-benar sudah menghilangkan perasaan soleh dalam hidup kita?
Pertanyakan pada diri sendiri, apakah kita sudah berusaha untuk memahami orang lain dari sudut pandang mereka? Mari kita berusaha untuk lebih rendah hati, mendengarkan, dan mendorong satu sama lain untuk tumbuh bersama. Ingat, perasaan soleh bukanlah hal yang buruk jika kita bisa mengendalikannya dengan bijaksana. Kita bisa merasa baik atas karya kita, tetapi jangan biarkan perasaan itu merusak hubungan dengan orang lain. Pertimbangkan tindakan kita dalam konteks sosial dan bagaimana kita bisa berkontribusi tanpa membandingkan diri. Dengan menginginkan yang terbaik untuk diri kita dan sesama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif dan produktif, serta memperkuat jalinan hubungan sosial yang lebih baik. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk menciptakan ruang tumbuhmu sendiri bersama ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.